Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ayyuhal ikhwah, di pembelajaran kita lebih kepada program membaca tafsir Al-Munir ya. Langsung saja mari kita masuk ke kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti bisa ya ikhwah, kita mulai untuk membacakan suratul Fatihah untuk pengarang buku tafsir Al-Munir ini yaitu Syekh Wahbah Az-Zuhaili. على هذه النية وعلى كل نية صالحة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pada kesempatan kali ini, ayo ikhwah, kita akan melanjutkan untuk membaca suplemen untuk tafsir ini. Di yang suplemen pertama kita telah mengetahui berapa jumlah juz yang ada di dalam Al-Quran, berapa jumlah surat, berapa jumlah ayat. Untuk kesempatan kali ini kita akan membaca untuk suplemen yang ketiga ya. Suplemen yang ketiga ini terkait dengan basmalah. Baik, mari kita awali seperti biasa untuk membaca kitab tafsir ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah atau ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama arti basmalah. Basmalah artinya aku memulai dengan menyebut nama Allah. Aku memulai. Abtadi'u Bismillahirrahmanirrahim. Mengingat Allah dan menyucikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum melakukan apapun. Sambil memohon pertolongan kepada Allah dalam segala urusanku. Sebab Allah lah Tuhan yang disembah dengan benar. Yang maha luas rahmatnya. Yang rahmatnya meliputi segala sesuatu. Allah lah yang memberi segala kenikmatan. Baik yang besar maupun yang kecil. Allah lah yang senantiasa memberikan karunia, rahmat, dan kemurahan. Demikianlah ayat ikhwah makna daripada basmalah yang sering mungkin kita baca dalam kehidupan kita sehari-hari. Thayyib. Hikmah daripada basmalah adalah Allah Ta'ala memulai surat Al-Fatihah. Dan semua surat dalam Al-Quran kecuali surat At-Taubah dengan memulainya dengan basmalah. Jadi 114 surat ini semuanya dimulai ayatnya dengan basmalah di awal surat. Kecuali apa? Surat At-Taubah. Dalam rangka apa? Untuk mengingatkan bahwa apa yang ada di dalam setiap surat itu adalah kebenaran dan janji yang benar bagi umat manusia. Allah Subhanahu wa taala menepati semua janji dan belas kasih yang terkandung di dalam surat itu. Juga untuk menghimbau kaum mukminin agar mereka memulai semua perbuatan dengan basmalah supaya mendapat pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan setiap basmalah yang terletak di awal surat ini supaya kita berbeda dengan orang-orang yang tidak beriman yang mereka memulai perbuatan mereka dengan menyebut nama Tuhan-Tuhan atau pemimpin-pemimpin mereka. Wal'iyadzu billah. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, sebagian ulama berkata,
Sesungguhnya Bismillahirrahmanirrahim mencakup isi seluruh syariat. Mencakup seluruh isi syariat. Karena apa? Karena kalimat ini menunjukkan kepada zat dan sifat. Adapun hadis yang berbunyi kullu amrin dzibalin la yubtada'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim aqta'. Yang artinya setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim adalah terputus. Lah, hadis ini hadis yang dhaif atau lemah. Yang hadis ini diriwayatkan oleh Abdul Qadir Ar-Rahawi dalam Al-Arba'in dari Abu Hurairah. Kemudian poin ketiga yang berkaitan dengan suplemen basmalah ini adalah apakah basmalah itu merupakan ayat dari surat yang bersangkutan? Baik. Jadi misalnya basmalah terletak di awal suratul Fatihah. Apakah basmalah ini bagian dari Al-Fatihah? Kemudian basmalah di awal surah Ad-Duha. Apakah basmalah juz bagian daripada surat Ad-Duha? Mari kita baca ulasan daripada penjelasan Syekh Bazuai. Para ulama berbeda pendapat apakah basmalah ini termasuk ayat dari surat Al-Fatihah dan surat-surat lain atau bukan. Ya atau bukan? Nah, di sini ayyuhal ikhwah ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama yaitu mazhab Maliki dan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi berarti mazhab daripada Imam Ahmad. Oh bukan. Hanafi itu mazhab Imam Hanafi. Kalau Imam Ahmad berarti Al-Hambali. Nah, pendapat Imam Malik dan Imam Hanafi bahwa basmalah itu bukan ayat dari surat Al-Fatihah maupun surat-surat lainnya. Al-Fatihah hanya bagian daripada surah An-Naml yang terletak di bagian tengah surat tersebut. Jadi dari 114 surat ini di mushaf yang digunakan oleh mazhab Maliki dan mazhab Hanafi tidak ada basmalah di awal suratnya. Nah, sebagaimana yang kita ketahui saat ini di Mekah itu sebagian imam kita, sebagian qori daripada imam sholat itu tidak membaca basmalah. Maka kita bisa menilai bahwa imam ini bisa bermadzhab Maliki, juga bisa bermadzhab Hanafi. Dalilnya adalah dalil yang mengatakan bahwa basmalah ini enggak termasuk surat Al-Fatihah dan surat-surat yang lainnya kecuali An-Naml adalah hadis sahabat Anas radhiyallahu an. Nah, beliau berkata, bagaimana perkataan dari sahabat Anas? Beliau berkata, aku dulu menunaikan sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bersama Abu Bakar, bersama Umar, bersama Uthman, bersama ketika sahabat ini dan tidak pernah ku dengar salah satu dari mereka membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad. Tayyib. Artinya penduduk Madinah dahulu tidak membaca basmalah dalam sholat mereka di Masjid Nabawi. Nah, hanya saja mazhab Hanafi yang juga berpendapat yang sama dengan mazhab Maliki berkata bahwa orang yang sholat sendirian hendaknya membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika memulai membaca Al-Fatihah dalam setiap rakaat dengan suara-suara yang samar. Baik. Kita ulas kembali ayat ikhwan. Mazhab Maliki dan mazhab Hanafi, kedua mazhab ini berpendapat
basmalah ini tidak termasuk dari surat Al-Fatihah dan juga surat-surat yang lainnya kecuali surat An-Naml. Namun mazhab Hanafi menyampaikan pendapat di dalam mazhabnya bahwa bagi orang yang sholat sendirian, ya, bagi orang yang sholat sendirian hendaknya mereka membaca basmalah dengan suara samar ketika membaca Al-Fatihah di awal-awal. Jadi dengan kata lain ia termasuk Al-Quran, tetapi bukan bagian dari surat, melainkan basmalah ini berfungsi sebagai pemisah antara tiap surat. Apakah bagian dari Al-Quran? Iya. Namun fungsi daripada basmalah ini sebagai pemisah antara surat. Baik. Bagaimana dengan mazhab Maliki? Mazhab Maliki berkata bahwa basmalah tidak boleh dibaca dalam sholat. Ingat basmalah, ikhwan. Baik yang bacaannya keras maupun yang bacaannya samar. Sholat subuh misalnya keras, sholat duhur samar. Lah, baik di dalam surah Al-Fatihah maupun surat-surat yang lainnya. Enggak boleh. Nah, tetapi ia boleh dibaca dalam sholat sunnah. Sholat fardu enggak boleh, tapi sholat sunnah boleh. Oh, Masya Allah. Al-Qurtubi berkata, yang benar di antara pendapat-pendapat ini adalah pendapat Malik. Sebab Al-Quran tidak dapat ditetapkan dengan hadis ahad. Cara menetapkan Al-Quran hanyalah dengan hadis mutawatir yang tidak diperdebatkan oleh para ulama. Ini ada di tafsir Al-Qurtubi juz 1 halaman 92. Namun pernyataan ini kurang tepat sebab mutawatirnya setiap ayat bukanlah suatu keharusan. Jadi mazhab Maliki itu kalau di dalam sholat tidak dibolehkan, bahkan basmalah tidak boleh dibaca dalam sholat wajib, ya. Tapi kalau dalam sholat sunnah boleh. Nanti akan kita sambungkan dengan pendapat bagaimana membaca ta'awudz. Ala kulli hal saat ini Anda sudah mendapatkan pemahaman bahwa mazhab Maliki dan Hanafi itu mengatakan bahwa basmalah ini enggak termasuk daripada bagian Al-Fatihah dan surat-surat yang lainnya. Namun sebagai pemisah antara surat yang satu dengan surah yang lainnya. Hanya saja. Imam Hanafi mengatakan kalau surat sendirian baca basmalah di setiap rokaat. Nah, berarti wajib, sholat wajib. Apalagi sholat sunnah. Tapi kalau mazhab Maliki, mazhab ini berpendapat bahwa sholat wajib tidak boleh baca basmalah. Tapi sholat sunnah boleh. Baik. Kita belum mengetahui bagaimana pendapat dari mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Abdullah ibnu Mubarak berpendapat bahwa basmalah adalah ayat dari setiap surat. Kita dapat pendapat yang ketiga. Setelah mazhab Maliki, setelah mazhab Hanafi, kemudian datanglah pendapat dari Abdullah ibnu Mubarak. Lah, pendapat beliau mengatakan bahwa basmalah ini adalah ayat dari setiap surat. Kalau sebelumnya tidak termasuk bagian dari surat. Tapi kalau menurut Abdullah ibnul Mubarak, juz'un minas surah. Bagian daripada surat. Dalilnya apa? Dalil yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas. Beliau berkata, sahabat Anas berkata bahwa pada suatu hari tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada bersama kami, beliau tertidur sekejap, lalu mengangkat kepalanya sembari tersenyum, dan kami pun bertanya, mengapa Anda tertawa wahai Rasulullah? Beliau bersabda, baru saja diturunkan sebuah surat kepadaku. Nah, begitu ada. Jadi ceritanya sahabat Anas ini cerita pada suatu hari tatkala Rasulullah sedang berada bersama mereka, ya kan? Nah, kemudian beliau tertidur sekejap lalu mengangkat kepalanya sembari tersenyum. Kayak bangun dari tidur beliau. Lah,
Di saat senyum itu para sahabat melihat dan bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa Anda tersenyum? Kenapa Anda tertawa?" Beliau mengatakan, baru saja turun sebuah surat kepada. Lalu beliau membaca surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu. Dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus. Surah Al-Kautsar ayat 1-3. Surat inilah yang diturunkan kepada Rasulullah yang ketika beliau bangun dari tidur lelapnya yang sekejap tadi itu membuat beliau tersenyum. Jadi sudah ada 3 mazhab, ada 3 pendapat. Berikut ini adalah pendapat daripada mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Kita ketahui bahwa Imam Ahmad Ibnu Hanbal ini adalah memang murid daripada Imam Syafi'i. Bagaimana pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hambali? Kedua mazhab ini mengatakan bahwa basmalah adalah ayat dari surah Al-Fatihah. Oke, koma ini masih ya. Yang mana ketika ayat ini bagian dari surah Al-Fatihah, maka mereka yang mazhab Syafi'i harus membaca di dalam sholat. Titik di sini ya. Hanya saja mazhab Hambali seperti mazhab Hanafi, ia berkata bahwa ia dibaca dengan suara samar, tidak dengan suara keras. Ini pendapat Hanafi di awal tadi bahwa kalau di dalam sholat membacanya itu setiap rokaat tapi dengan samar. Baik. Sedangkan mazhab Syafi'i berkata ia dibaca dengan suara samar dalam sholat yang bacaannya samar. Kalau Imam Syafi'i sholat duhur, asar, ya, kemudian rokaat kedua dan ketiga, rokaat ketiga dan keempat daripada sholat duhur, kalau dia samar maka juga dibaca samar. Dan dibaca dengan suara keras dalam sholat yang bacaannya keras. Sholat maghrib rakaat pertama kedua keras dibaca keras. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu. Dan ia pun dibaca dengan suara keras dalam selain surah Al-Fatihah. Membaca surah Al-Baqarah misalnya. Allahu Akbar. Setelah baca waladhdallin. Menunggu sejenak makmum kita membaca Al-Fatihah. Kemudian kita membaca surah yang lainnya. Kita membaca dengan Bismillah dengan suara dijaharkan. Nah, kalau Anda bukan bermadzhab Syafi'i, misalnya Maliki, maka dalam sholat fardu Anda tidak boleh baca basmalah. Tapi dalam sholat sunnah, misalnya seperti setelah sholat ba'diyah, disunahkan dengan samar. Kalau Anda bermadhab Hanafi, maka Anda membaca namun dengan suara yang samar. Itu kalau sholat sendirian. Tapi kalau sholat berjamaah, nggak membaca basmalah. Subhanallah. Apa dalilnya? Dalil mereka bahwa ia merupakan ayat dalam surah Al-Fatihah. Nah, dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Darul Qutni dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, "Idza qara'tum alhamdulillahi rabbil alamin faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Innaha ummul Qur'an wa ummul kitab wa sab'ul mathani wa bismillahirrahmanirrahim ahadu ayatiha." Baik. Apabila kalian membaca alhamdulillahi rabbil alamin yakni suratul Fatihah, bacalah bismillahirrahmanirrahim. Karena surah Al-Fatihah adalah ummul Quran, ummul kitab dan sab'ul mathani.
Dan Bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu ayatnya. Dan hadis ini ayolah ikhwah sahih. Bukan dhaif. Bukan hasan juga. Nah, dalil mazhab Syafi'i bahwa basmalah dibaca dengan suara keras. Mana dalilnya? Yang lain mengatakan samar, yang lain bahkan mengatakan gak usah. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan suara keras. Nah, ini bisa kita dapatkan di penjelasan sebagai berikut bahwa Bismillah ditulis tanpa alif sesudah huruf ba. Bismillah. Karena kalimat ini sangat sering dipakai. Jadi ya karena sangat seringnya ya nggak ada alifnya. Berbeda dengan firman Allah Ta'ala yang terletak pada ayat pertama surah Al-Alaq yaitu Iqra bismi rabbika yang mana huruf alifnya tidak dihapus sebab kalimat ini jarang dipakai. Baik. Alasan lainnya kenapa di samping daripada bahwa Nabi kita dulu juga membaca Bismillahirrahmanirrahim, alasan lainnya adalah karena basmalah ini dibaca sebagai salah satu ayat Al-Quran. Dengan dalil bahwa basmalah dibaca sesudah ta'awudz. Maka cara membacanya adalah dengan suara keras. Sama seperti ayat-ayat Al-Fatihah yang lainnya. Jadi insya Allah paham ya. Karena Rasulullah juga membaca itu. Dan juga membaca di salah satu. Karena basmalah dibaca sebagai salah satu ayat Al-Quran. Seperti di surah An-Naml itu. Baik. Mengenai basmalah, mengenai apakah basmalah terhitung sebagai ayat di dalam surah-surah lain, perkataan Imam Syafi'i tidak menentu. Pernah beliau berkata bahwa basmalah adalah ayat dalam setiap surat, tetapi pernah pula beliau berkata bahwa ia terhitung ayat dalam surah Al-Fatihah saja. Pendapat yang paling benar adalah basmalah merupakan ayat dalam setiap surat, sama seperti dalam Al-Fatihah. Dengan dalil bahwa para sahabat dahulu sepakat menulisnya di awal setiap surat kecuali surah At-Taubah. Ini pendapat yang paling benar, meskipun Imam Syafi'i pernah mengatakan hanya Fatihah saja. Ini juga termasuk setiap surat. Namun pada akhirnya kesimpulan yang didapatkan oleh Syekh Bazuhaili bahwa basmalah itu bagian dari setiap surat. Dalilnya tadi bahwa para sahabat itu menulis di setiap awal surah. Dan kita tahu bahwa di dalam mushaf mereka tidak mencantumkan tulisan apapun yang bukan bagian dari Al-Quran. Jadi yang nggak ada di Al-Quran nggak ditulis. Kalau Bismillah ditulis berarti bagian daripada Al-Quran. Namun meski ada perbedaan pendapat seperti di atas, umat Islam sepakat bahwa basmalah merupakan ayat dalam surah An-Naml. Juga sepakat bahwa basmalah boleh ditulis pada permulaan buku-buku ilmu pengetahuan dan surah-surah. Nah, jika buku itu adalah buku kumpulan syair, Asy-Sya'bi, Az-Zuhri melarang menulis basmalah di awalnya. Sedangkan Sa'id bin Jubair dan mayoritas ulama generasi mutaakhirin membolehkannya. Nah, jadi kalau sampai nanti menulis syair, nada lagu, sarannya sih nggak usah nulis bismillah di awal bukunya itu. Tapi kalau pada ilmu-ilmu pengetahuan, monggo. Ini boleh-boleh saja. Tayyib ayyuhal ikhwah, mari kita coba bandingkan dengan ketika kita mempelajari tentang ta'awudz ya, bagaimana hukumnya. Hukum membaca ta'awudz itu sunnah dalam setiap kali membaca Al-Quran. Namun di dalam sholat, mazhab Maliki berpendapat bahwa makruh membaca ta'awudz itu. Ya, makruh membaca ta'awudz. Dan basmalah bagi mazhab Maliki enggak termasuk dari Al-Quran. Namun di dalam sholat fardu enggak boleh.
Oke, enggak boleh. Kalau kita lihat di awalnya tadi penjelasannya ya. Nah, tuh. Tapi ketika sholat sholat sunat, madzhab Maliki mengatakan boleh, boleh membaca. Jadi saya ulangi lagi. Ta'awud bagi madhab Maliki itu membaca dalam sholat itu hukumnya adalah makruh. Tapi di luar boleh. Nah, oke, di luar boleh. Bahkan bolehnya itu bersifat mangdhub ayo ikhwan. Jumhur ulama. Namun bagi madzhab Maliki di dalam sholat hukumnya makruh. Tapi di dalam sholat sunnah basmalahnya itu bagi madzhab Maliki itu enggak apa-apa. Sholat wajib enggak boleh. Itu pun membaca basmalahnya itu dibolehkan. Sebelum membaca Al-Fatihah itu boleh saja kalau di sholat sunnah di Qiyamul Lail di bulan Ramadan. Nah, mazhab Hanafi mengatakan bacaan ta'awud dilakukan dalam rakaat pertama saja. Kalau mazhab Hanafi tadi kan yang mengatakan bahwa kalau sholat fardu ya, sholat fardu secara jamaah enggak. Coba kita ulang kembali. Nah, mazhab Hanafi berkata orang yang sholat sendiri hendaknya membaca basmalah. Jadi sholat duhur, dewean. Jadi boleh dia membaca basmalah. Apalagi kalau sholat sunnah. Tapi kalau sholat fardu, jangan baca keras-keras gitu. Ya. Ketika si fulan membaca ta'awud sebagai madhab, dia madhab Hanafi nih, madhab Hanafi. Rokat pertama doang dia baca ta'awud. Nah, rokat kedua, ketiga dan seterusnya dia nggak membaca. Hanya dia membaca basmalah di setiap rokaat, di setiap rokaat, baik fardu maupun sholat sunat. Kalau Hanafi ya, kita ulang kembali, madhab Maliki nih. Madhab Maliki, saya madhab Maliki misalnya, maka ta'awud bagi saya itu makruh dalam sholat. Kalau dalam sholat nggak apa-apa. Kemudian basmalahnya kalau sholat fardu nggak boleh dia baca basmalah itu. Karena mereka berpendapat bahwa basmalah nggak termasuk Al-Fatihah ataupun surat-surat yang lainnya. Nah, sholat fardu nggak boleh. Tapi kalau sholat sunnah, boleh. Itu pun hanya pada bulan Ramadan waktu sholat Qiyamul Lail. Baik. Dan juga ini dikatakan sih pada pendapat akhir itu boleh di sholat sunat yang lainnya. Baik. Tentunya di setiap rakaat ya. Nah, cukup sekian ini. Bagaimana dengan orang yang bermadhab Hanafi? Ta'awud itu dibaca di dalam sholat nggak makruh, dibaca tapi hanya di rakaat pertama saja. Nah, ketika Anda sebagai madhab Hanafi sholat berjamaah, Anda tidak boleh membaca basmalah. Karena ya tadi pendapatnya bahwa basmalah nggak termasuk daripada surah Al-Fatihah. Tapi ketika sholat sendirian, nah kalau sholat sendirian boleh. Kalau madhab Hanafi, baik sholatnya fardu ataupun sholatnya sunnah. Bagaimana dengan pendapat daripada Abdullah ibn Mubarak? Abdullah ibn Mubarak mengatakan bahwa basmalah ya ayat dari setiap surat dengan dalil yang disampaikan oleh sahabat Anas tadi. Nah, bagaimana dengan madhab Syafi'i? Madhab Syafi'i mengatakan bahwa dia bagian daripada surah Al-Fatihah dan bahkan dia bagian daripada setiap surat begitu. Maka di dalam sholat wajib dibaca, baik sunnah maupun fardu. Kalau madhab Syafi'i baik sholatnya jahar ataupun samar tetap membaca ya. Bagaimana Imam Syafi'i ketika membaca ta'awudz? Lah, mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa disunahkan membaca ta'awudz secara samar pada awal setiap rakaat, masya Allah.
Kalau saya madhabnya Syafi'i, ya, madhab saya Syafi'i, maka sholat fardu sunnah jahar keras tetap membaca basmalah di setiap rakaat. Masya Allah. Ta'awud juga itu. Oke. Bagaimana dengan madhab Hambali? Madhab Hambali berkata ia dibaca dengan suara samar. Tapi dibaca di setiap sholat fardu maupun jar, sunnah ataupun fardu, kemudian jar ataupun samar-samar, keras atau samar-samar suaranya, tapi dengan suara yang pelan. Nah, begitu, masya Allah, tabarakallah. Cukup jelas ya oleh ikhwah. Bagaimana kalau nanti zaman bermadhab Syafi'i, bermadhab Maliki. Ala kulli hal, inilah yang harus kita jalani, nggak boleh campur-campur ya. Maka zaman perlu belajar ini. Kudu harus paham ya. Kalau sholat ngawur, apalagi jadi imam nggak paham tentang ilmu bagaimana membaca basmalah yo piye ngono hukume. Kudune gak gak ngawur ngono, kudune ngerti dhisik, belajar dhisik baru jadi imam. Ala kulli hal, begitu saja yang bisa kami sampaikan untuk kesempatan kali ini. Untuk keutamaan basmalah kita sampaikan insyaallah di kesempatan berikutnya. Baik ayyuhal ikhwah, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Dari saya Abdul Fattah Fakhruddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.